Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, penjelasan dari surat Al-Fatihah. Kemarin sudah saya sampaikan apa sih isi Al-Quranul Karim The Miracle 15 in 1 ini, ya. Pada kesempatan kedua ini adalah ayat yang kedua, ataupun sebelum melanjutkan ayat kedua dan seterusnya. Di sini akan saya jelaskan sedikit bahwasanya wahyu Allah ini itu kejadiannya diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, itu di Mekah ya teman-teman. Jumlahnya ada 7 ayat. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan. Kita bisa berwasilah dengan ayat ini. Kapan kita gunakan ayat ini? Saat kita berada di dalam misalkan kejadian, mungkin kita berada di timpa musibah ya, misalkan kaki kita lecet, keseleo, atau kita mengalami digigit ular apa digigit apa begitu, kita bisa berwasilah dengan surat ini. Bahkan surat ini ya pahalanya bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, teman-teman. Loh, mana dalilnya kamu seperti itu? Ya, baik, nanti kita akan coba sedikit jelaskan semampu saya ya teman-teman. Baik, kita pelan-pelan, kita akan sedikit pelan-pelan. Jadi surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan dan keajaiban ya. Surat Al-Fatihah ini disebut sebagai sab'u masani ya, yaitu yang dibaca ulang-ulang. Sebab kenapa? Karena setiap kali kita sholat, kita wajib membaca surat Al-Fatihah ini. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat. Dalam sholat 5 waktu, yang kurang lebih ada 17 itu ya. Duhur 4, Asar 4, 8 kan. Maghrib 3, 11, Isya 4, 15, Subuh 2, 17. Jadi 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah ini. Di dalam sekarang saya bacakan tafsir Muyassar, yaitu tafsir yang simpel, yang singkat. Penjelasan dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Maknanya adalah, aku memulai segala amalku atas nama Allah agar mendapat pertolongan dan taufiknya, serta agar segala amalku tersebut diterima. Kata-kata Allah ini teman-teman, itu adalah nama sebutan khusus untuk Tuhan, untuk Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi, yang satu-satunya patut disembah saja. Sebutan itu khusus hanya untuk Allah Ta'ala saja. Jadi selain Allah tidak boleh menggunakan kata Allah ini ya teman-teman. Jadi kalau disebut nama Allah, itu pasti bukan yang lain, namun ini adalah untuk zat yang maha mulia, paling mulia dan paling tinggi, dan hanya satu-satunya yang patut disembah. Begitu ya nama kalimat, makna dibalik Allah ini ya teman-teman. Kemudian apa makna Ar-Rahman ini? Ar-Rahman ini memiliki makna dibaliknya adalah maha yang luas rahmatnya. Untuk siapa? Seluruh makhluk hidup, baik golongan jin, manusia, hewan di laut, hewan di darat, hewan di udara, malaikat yang kasat mata pula pun juga masuk ke dalam sini, golongan ini. Mereka semua mendapatkan rahmat Allah.
Kemudian makna Ar-Rahim, ya teman-teman, yaitu yang maha penyayang bagi yang beriman. Nah, ingat, penyayang hanya bagi untuk orang-orang beriman saja ya teman-teman. Ini bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau rahmat Allah ini, itu orang kafir pun, jin kafir pun, kemudian orang musyrik, jin musyrik, iblis, itu makhluk ciptaan Allah semua itu mendapatkan rahmat Allah. Buktinya iblis mendapatkan rahmat Allah, yaitu iblis saat durhaka kepada Allah, dia mendapatkan tangguhan. Minta ditangguhkan, Allah kasih. Loh, enak kan? Orang kafir setiap dia berbuat baik, Allah langsung balas. Itu bukti rahmat Allah kepada mereka. Nggak dibinasakan Allah. Sejahat-jahatnya Yahudi Israel di sana itu, yang menghina, yang mendolimi umat Islam itu, ya, itu masih kasih Allah rahmat itu buat mereka. Tetapi lain dengan Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim ini penyayangnya Allah itu hanya untuk beriman saja. Bisa jadi Allah itu tidak memberikan harta yang melimpah bagi seluruh orang mukmin, orang beriman. Tetapi Allah pasti akan memberikan kasih sayangnya. Begitu ya. Kalau orang kafir nggak akan Allah nggak akan menyayangi mereka. Kenapa? Wong artinya aja kafir ya. Dia itu selalu enggan memenuhi perintah-perintah Allah. Bagaimana akan mendapatkan kasih sayang Allah? Nah, begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kisah tadi saya sebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah sebagai obat, sebagai bisa memberikan sebagai wasilah, atau kita sebutkan di dalam ada sebuah riwayat bahwasanya sekelompok sahabat Nabi sedang syafar melewati sebuah desa, dan di saat itu mereka itu kehabisan bekal. Kemudian mendatangilah desa tersebut untuk istilahnya bertamu, mencari sedikit makanan untuk bekal. Ternyata ditolak mentah-mentah oleh penduduk tersebut. Dan secara tidak sengaja ketika mereka akan pergi, kepala suku, kepala daerah tersebut dipatuk ular. Lalu apa yang terjadi? Salah seorang penduduk tersebut mendatangi sekelompok sahabat Nabi itu. Apakah di antara kalian bisa mengobati bahwasanya kepala desa kami, kepala suku kami tergigit ular? Kemudian salah satu di antara sahabat tersebut mengiyakan, menyanggupi, ya saya akan obati, begitu. Tapi dengan syarat kau akan menjamu kami. Benar. Kemudian apa yang dilakukan sahabat tersebut? Sahabat Nabi tersebut ya membaca surat Al-Fatihah, ya. Ingat teman-teman, membaca surat Al-Fatihah ini bukan hanya sekedar bacaan kosong ya teman-teman, namun penuh dengan keimanan, keyakinan, dan pemahaman, artinya dengan ilmu. Ya, sebagai contoh tadi pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu membacanya harus dengan ilmu. Oh, ini bacanya ba kasroh bertemu sin itu bis. Ketika sin sukun itu 2 gigi bertemu bis, bukan bish, bukan bush, bukan bes, bukan dan lain sebagainya. Tetapi dengan ilmu teman-teman, nggak asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, ini dengan ilmu. Kemudian dia juga memahami benar artinya. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku memulai segala amalku ya Allah. Ya. Dalam banyak riwayat itu disebutkan bahwasanya wa ya gulam kulillahu, Nabi itu berkata kepada seorang anak kecil gitu, wahai gulam, makanlah dengan tangan kanan, bacalah bismillah sebelum makan. Bahkan masyhur sekali doa sebelum makan itu ada apa? Bismillah, bukan Allahumma bariklah nafima ro'ektana wakina adzabannar. Yang sahih itu adalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Itu gitu. Saat kita membaca bismillah, itu sebenarnya maknanya ya Allah, atas nama engkau,
tadi kan Allah kan apa maknanya? Yaitu yang maha mulia, engkau yang maha mulia, yang maha tinggi, dan satu-satunya yang patut disembah, kan begitu. Bismillah. Ar-Rahman tadi sudah saya jelaskan, engkau lah satu-satunya yang berhak disembah, yang rahmatnya luas, yang penyayang bagi orang yang beriman. Begitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian apa, setelah baca surat Al-Fatihah ini sampai dari awal sampai akhir, diludahilah tangannya, dan ludah itu diusapkan ke luka kepala desa itu. Dan akhirnya dengan izin Allah, dengan bertawasul dengan surat Al-Fatihah ini, orang tersebut bisa sembuh. Kemudian sahabat tersebut diberi beberapa ekor kambing dan disampaikan kepada Nabi perihal bolehkah memakan hasil dari meruqyah mengobati orang itu dengan surat Al-Fatihah ini. Dan apa, Rasulullah pun membolehkannya. Jadi seperti itu. Sekian dulu teman-teman yang dirahmati Allah. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk kelanjutan dari pembahasan surat Al-Fatihah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.